Identifikasi masalah. Kasus Rempang merujuk pada konflik agraria dan sosial yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Kasus ini mencuat ke publik terutama sejak tahun 2023 ketika rencana pembangunan kawasan industri oleh pemerintah dan pihak swasta memicu penolakan dari masyarakat lokal. Dasar hukum. Dasar hukum pemerintah. 1. UU No 2 Tahun 2012, pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 2. Perpres No 78 Tahun 2023, penetapkan Rempang Eco City sebagai proyek strategis nasional. 3. PP No 62 Tahun 2010, memberi kewenangan BP Batam untuk mengelola kawasan Rempang. Dasar hukum penolakan warga. 1. UUD 1945. Pasal 28H, hak atas tempat tinggal dan perlindungan hak milik. 2. UU No 39 Tahun 1999, hak asasi manusia. 3. UU No 5 Tahun 1960, pengakuan hak adat atas tanah kampung tua. 4. Putusan MK No 35, hutan adat bukan milik negara, tapi milik masyarakat adat. Solusi. Menurut saya, solusi untuk kasus Rempang harus lebih mengedepankan keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal. Pemerintah dan pihak pengembang perlu mendengarkan dengan serius aspirasi masyarakat, terutama mereka yang sudah lama tinggal di sana dan memiliki ikatan kultural yang kuat dengan tanah tersebut. Solusi pertama yang bisa ditempuh adalah dengan memfasilitasi dialog yang konstruktif. Pihak-pihak yang terlibat harus berkomitmen untuk mencari titik temu, bukan sekedar mendahulukan kepentingan ekonomi atau pembangunan semata. Hal ini bisa dilakukan dengan menghadirkan mediator independen agar komunikasi lebih terbuka dan tidak memihak. Selain itu, penting juga untuk menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan menghargai hak-hak adat masyarakat. Tanpa pengakuan yang jelas terhadap hak atas tanah mereka, pembangunan bisa beresiko menyinggung hak dasar masyarakat yang sudah mendiami wilayah tersebut selama ratusan tahun. Pemerintah harus memiliki kebijakan yang tegas mengenai kompensasi yang adil dan pemindahan yang bersifat sukarela bukan paksa. Akhirnya, pembangunan Rempang perlu didorong untuk menyertakan pertimbangan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan, tidak hanya sebagai objek pembangunan, tapi sebagai subjek yang berhak menentukan nasib mereka. Dengan cara ini, kita bisa mewujudkan pembangunan yang adil, keberlanjutan, dan menguntungkan semua pihak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua suara, terutama dari masyarakat adat, didengar dan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai rencana pembangunan agar masyarakat memiliki pemahaman yang jelas mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Selanjutnya, penting bagi pemerintah untuk segera melakukan proses identifikasi dan pengakuan hak atas tanah masyarakat adat, pemetaan wilayah adat yang akurat, dan proses legalisasi yang jelas akan memberikan rasa aman kepada warga bahwa hak-hak mereka dihormati. Dalam hal ini, pemerintah perlu melibatkan ahli hukum dan antropolog yang berkompeten untuk memastikan bahwa hak masyarakat adat diakui secara sah di mata hukum. Setiap rencana pemindahan atau pembangunan harus memprioritaskan kompensasi yang adil serta penghargaan terhadap nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Untuk menghindari kesalahpahaman lebih lanjut, pemerintah harus menyediakan saluran komunikasi yang jelas dan transparan, baik melalui forum diskusi, media sosial, maupun aplikasi resmi, agar masyarakat dapat terus mengikuti perkembangan proyek dan memberi masukan langsung. Selain itu, harus ada mekanisme pemantauan yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai.
terakhir, pembangunan Rempang harus berfokus pada keberlanjutan lingkungan dan sosial. Rencana pembangunan harus mencakup aspek perlindungan lingkungan yang ketat agar tidak terjadi kerusakan alam yang dapat merugikan masyarakat serta generasi mendatang. Pihak pengembang harus berkomitmen pada prinsip-prinsip pembangunan hijau dan ramah lingkungan yang akan menguntungkan semua pihak dari segi ekonomi, sosial, dan ekologi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, diharapkan solusi yang adil dan keberlanjutan dapat tercapai, yang menguntungkan semua Rempang, pemerintah, dan pihak pengembang.